Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 kelas siang dengan nomor induk mahasiswa 2211003306. Di sini saya akan memaparkan video pembelajaran dengan dosen pengampu Ustadz Miftahur Rizik, SPDI, MPDI, mata kuliah Ushul Fiqh dengan materi Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Fiqh dan Ushul Fiqh. Sejarah Fiqh. Sejarah fiqh di zaman Rasulullah. Pada periode Mekah, istilah fiqh belum dikenal, tetapi banyak yang menekankan pada keyakinan akidah Islam yang berbentuk kepercayaan pada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, nabi, rasul, dan kitab-kitabnya, hari kiamat, qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nyaris tidak berbicara mengenai aturan-aturan hukum beribadah. Pada masa Rasulullah SAW hanya mengkonfirmasikan dirinya sebagai utusan Allah atau Rasulullah, sedangkan aturan akhlak belum dijadikan institut keagamaan. Adapun akhlak yang baik, jujur, dan bekerja keras hanya merupakan temperamen hanya untuk dirinya sendiri dan belum dijadikan kewajiban umat untuk mengikutinya. Saat ini belum ada perangkat aturan yang baku dalam menetapkan bentuk, waktu, serta seluasnya kegiatan yang dianggap ibadat tersebut. Demikian juga batas-batas komunitas para penganut belum ditegaskan secara jelas. Aturan hukum itu baru dimulai ketika perintah untuk pertama kali melakukan hijrah ke Madinah sebagai upaya tindakan penyelamatan diri dari penyiksaan kaum kafir Quraisy. Pada masa ini, ada ayat Al-Ahkam yang diturunkan oleh Allah menggunakan 3 asas yang lazim, disebut asas pembinaan hukum Islam, yaitu pertama, asas tidak menyulitkan atau adam al-haraj. 2. Asas menyedikitkan beban atau taklil at-takalif. 3. Asas berangsur-angsur dalam membina hukum atau al-tadrif fi al-tashri'. B. Masa Khulafa al-Rasyidin. Sepeninggalan Rasulullah SAW, kaum muslim dipimpin oleh 4 khalifah secara bertahap, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Pada para kepemimpinan mereka disadari banyak persoalan hukum yang muncul tanpa bimbingan Nabi mereka lagi. Mereka harus berusaha mencari jalan keluar dari persoalan yang dibutuhkan masyarakat. Pada waktu yang bersamaan, para khalifah tidak memutuskan sendiri hukum, tetapi bertanya terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat lain. Pada masa Abu Bakar, konsensus mendapati kesulitan. Hal ini dikarenakan sahabat-sahabat telah mulai terpisah tempat tinggal di daerah yang jauh di bawah kekuasaan Islam. Ada yang menetap di Suriah, Mesir, Irak, dan Persia. Pada masa abad 1 Hijriah sampai dengan abad kedua Hijriah, pada saat pemerintahan dipegang oleh Bani Umayyah, sebagian sahabat pergi meninggalkan kota Madinah menuju kota-kota yang baru dibangun seperti Mekah, Syam, Kufah, dan lainnya. Di kota-kota ini, mereka mengajarkan fiqh, mengembangkan agama, dan meriwayatkan hadis-hadis, dan umat Islam di sana pun berdatangan untuk menerima fiqh dan ilmu dari sahabat itu. Hasil dari itu melahirkan banyak tabi'in yang pandai dan pintar menyamai gurunya, bahkan melebihi dalam urusan fiqh dan urusan hukum Islam. Dari periode inilah, fiqh sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri. Kondisi ini menimbulkan pertentangan dalam hal dasar yang digunakan dalam mengistinbatkan hukum dari syariat dalam uraian dalam beberapa hal, yaitu pertama, pertentangan tentang sunnah. Apakah sunnah merupakan salah satu pokok atau dasar pembinaan hukum Islam di samping Al-Quran? Bagaimana cara menanganinya sebagai dasar pembinaan hukum? 2. Pertentangan tentang penggunaan qiyas, ra'yu, dan istihan. 3. Pertentangan tentang ijma'. 4. Pertentangan tentang persoalan hukum taklif.
Sejarah usul fiqh. Pada abad 1 Hijriah, ilmu usul fiqh belum menjadi suatu disiplin ilmu. Kemunculan terjadi pada abad kedua Hijriah dengan kondisinya yang masih bercampur dengan pembahasan ilmu fiqh. Hal ini disebabkan oleh Rasulullah SAW dalam menetapkan hukum selalu mengandalkan turunnya wahyu dan ilham dari Tuhan. Terkadang juga menjadi sunnah, serta dikuatkan oleh ijtihad fihrinya tanpa memerlukan dasar-dasar dan kaidah-kaidah untuk mengistinbatkannya hukum. Adapun orang yang pertama mengkodifikasi pembahasan dan kaidah-kaidah ilmu usul fiqh dalam suatu kitab yang sangat berharga dan dapat digaji generasi sekarang ialah Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Karya beliau kemudian ditutur kembali oleh muridnya Al-Risalah. Demikianlah pembahasan video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.